Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rini Oktavia dari Angkatan 2020 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2005112470, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Yang saya hormati Bapak Dr. Mangatur Sinaga, M.Hum, selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang tradisi turun mandi yang merupakan salah satu tradisi dari Desa Lubuk Siam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Sarinam yang berusia 52 tahun yang telah memberikan informasi mengenai tradisi turun mandi. Apa sih itu turun mandi? Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan simak video saya sampai selesai ya. Turun mandi adalah salah satu cara orang tua memperkenalkan alam lingkungan kepada anak yang baru lahir. Anak tersebut tidak digendong oleh orang tuanya, melainkan digendong oleh dukun atau bidan yang telah membantu proses melahirkan. Anak yang baru lahir dibawa ke sungai dan dimandikan dengan cara khusus. Sebelum sang bayi dimandikan oleh dukun, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan dan diperhitungkan. Pertama adalah hari pelaksanaan turun mandi. Jika bayi laki-laki, maka acara turun mandi dilaksanakan pada hari ganjil kelahiran yaitu hari ke-9, 11, 13, 15, dan 17. Jika bayinya perempuan, maka hari turun mandinya yaitu hari genap adalah hari ke-6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Penentuan hari pelaksanaan tersebut tergantung kepada kesiapan dan tali pusat sang bayi yang sudah lepas. Sehari sebelum pelaksanaan proses turun mandi tersebut, hal-hal yang mesti dipersiapkan oleh tuan rumah atau oleh kedua orang tua yaitu karambia satali atau 2 buah kelapa yang sudah dikupas kulitnya dan diambil sedikit kulitnya dan diikat satu sama lain. Sakampiel bore atau beras yang dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari daun pandan kering. 1 ekor ayam toge. Maksudnya di sini adalah bukan sejenis makanan, tetapi seekor ayam kampung yang beratnya sekitar 7-9 ons. Limau mandi, buah jeruk yang direbus bersama dengan akar bunga siak-siak, sejenis bunga hutan yang mempunyai akar yang wangi. Kemudian katupe atau ketupat yang terbuat dari beras pulut, 1 buah cermin kecil, sisir, bedak, dan minyak kelapa untuk rambut si bayi.
Setelah semua bahan dipersiapkan, maka sang dukun bayi memulai proses turun mandi yang dimulai dengan memberi atau memasangkan colak. Colak terbuat dari ramuan arang kayu dan jaring laba-laba yang berwarna hitam pekat. Diberikan kepada bayi yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah dengan menggunakan kuas bulu ayam. Ini dipasangkan ke alis sang bayi dengan disertai mantra-mantra. Limau mandi, katupe, cermin kecil, sisir, bedak, minyak kelapa dimasukkan ke dalam sebuah nampan besar yang biasa disebut dengan talam. Biasanya dikenal dengan sebutan bintang limau. Setelah itu sang bayi dan ibunya dibawa keluar rumah menuju sungai atau tempat pemandian. Sang dukun yang menggendong bayi tersebut menggunakan payung dan memegang parasopan atau puntung kayu bakar yang diiringi dengan rarak calempong. Calempong ini merupakan salah satu alat musik dari kampar. Sebelum menuju sungai, bayi ini terlebih dahulu dibawa bersilat di halaman rumah oleh sang dukun sebelum menuju sungai dan diiringi dengan pembawa bintang limau dan ayam toge. Sesampainya di tepian sungai, sang dukun bayi memulai prosesi turun mandi ini dengan beragam cara dan makna yang luas. Di antaranya, sebelum mandi ke sungai, sang bayi ini dipasangkan colak yang terbuat dari ramuan arang kayu dan sarang laba-laba. Sarang laba-laba mempunyai makna kelak sang bayi ini sudah dewasa, ia akan seperti laba-laba yang rajin mencari nafkah. Selanjutnya mendudukkan bayi di atas ayam. Ini melambangkan kendaraan bagi sang bayi kelak. Artinya, sang bayi ini jika sudah dewasa akan mencari nafkah. Menghanyutkan bara kayu ke sungai mempunyai makna melepaskan segala beban ataupun masalah terhadap bayi. Menghadapkan sang bayi ke cermin setelah dibedaki, ini mempunyai makna kelak dia akan memperhatikan penampilannya atau lay manggaya. Setelah selesai mandi balimau, ketupat yang ada di dalam bintang limau tadi diperebutkan oleh para penonton, yang bermakna ketupat ini adalah pemberian sedekah dari bayi kepada orang lain. Dan ada juga yang menyebutkan kalau kelak nanti setelah dewasa dia akan menjadi primadona atau rebutan oleh wanita jika bayi laki-laki dan sebaliknya. Dan juga tradisi turun mandi mempunyai simbol lain, yaitu kenapa bayi dimandikan di sungai. Begitulah cara orang tua mengenalkan alam untuk pertama kalinya kepada anak, bahwa kehidupan manusia bergantung kepada alam, yakni air dan sungai. Air yang bersih, sungai yang mengalir, menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Sang anak adalah pewaris yang menjadi tumpuan terbesar untuk menjaganya kelak. Dengan air sungai yang dingin, diharapkan anak akan lebih kuat dan kebal dengan kondisi di luar tubuhnya, serta bisa berkembang dengan baik. Sedangkan obor yang dinyalakan sebagai simbol dan harapan agar sang anak akan jauh dari kegelapan dan terang serta cerah jalannya kelak setelah besar. Sesampainya di rumah, sang bayi dimasukkan ke dalam ayunan yang terlebih dahulu dibuat dengan menggunakan kain sarung, yang juga di bawahnya diletakkan parasopan atau asap yang ditimbulkan oleh sabut kelapa yang dibakar, dengan diiringi membaca doa oleh dukun bayi. Setelah hitungan ayunan dinilai tepat oleh sang dukun bayi, maka sang bayi ini ditidurkan di tempat tidurnya. Ini menandakan prosesi turun mandi bagi sang bayi telah selesai. Seiring berjalannya waktu, timbullah perbedaan antara tradisi turun mandi pada zaman dahulu dengan zaman sekarang,
yaitu dahulu turun mandi mengharuskan bayi dibawa ke sungai dan dimandikan secara khusus di sungai. Sedangkan pada zaman sekarang, orang tua tidak perlu repot-repot membawa anak ke sungai, melainkan tradisi turun mandi hanya dilaksanakan di halaman rumah. Manfaat dari tradisi turun mandi yaitu sebagai rasa syukur orang tua atas kehadiran anak yang merupakan karunia terindah dari Sang Pencipta. Tujuan dari turun mandi yaitu untuk memperkenalkan bayi dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan rumah. Kemudian agar anak terbiasa dengan air sungai atau air sumur, dan pemberian nama bayi dan diperkenalkan kepada sanak famili dan tetangga. Nilai-nilai yang terkandung dari tradisi turun mandi yaitu 1. Nilai agama. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran yang telah berjalan dengan lancar dan karunia anak yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, nilai demokratis, yaitu kerjasama antar warga dalam pelaksanaan turun mandi, mulai dari ibu-ibu sekitar yang mempersiapkan segala hal hingga ke bapak-bapak yang ikut serta memeriahkan acara. Ketiga, nilai seni dan adat budaya. Nilai seni terdapat pada saat dukun memulai silat sebelum proses turun mandi dilaksanakan dan di saat musik calempong dimainkan. Tradisi turun mandi merupakan salah satu tradisi yang ada di Kampar. Oleh karena itu, dengan diadakan tradisi turun-temurun, kita sudah mempertahankan adat budaya yang sudah ada. Pesan yang dapat saya sampaikan yaitu budaya atau tradisi itu sangatlah penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa haruslah melestarikan budaya atau tradisi yang ada agar anak dan cucu kita dapat merasakan dan menjaga tradisi yang ada. Karena pada dasarnya merekalah penerus bangsa yang akan menjaga tradisi ini. Itulah yang dapat saya sampaikan